Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Bapak dan Ibu, kita masih terus belajar tentang sadar, masih terus mendalami masalah sadar Allah, terutama aplikasi di dalam kehidupan kita. Karena spiritualitas yang kita bawa, yang kita siarkan, itu adalah spiritualitas yang nyata, real, bermanfaat, bisa dirasakan baik oleh pelaku maupun keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Jadi di dalam perjalanan kita ternyata terus diberikan pelajaran-pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan nyata. Maka kadang-kadang kita itu berprasangka kurang baik kepada Allah. Misalnya, kenapa setelah saya mempelajari dzikir nafas sadar Allah banyak ujian? Sebenarnya bukan banyak ujian, tapi banyak pelajaran. Ya, bagaimana Allah memberikan pelajaran? Itu adalah bagaimana cara Allah agar kita paham dengan tingkatan kesadaran yang sedang kita jalani. Misalnya kita sadar tentang sibghoh. Tentang sibghoh ini, maka Allah akan memberikan pelajaran-pelajarannya tentang bagaimana menerapkan sibghoh ini dalam kehidupan. Nah, ketidaksiapan kita di dalam menerima pelajaran dari Allah itu menyebabkan kita menyangka bahwa itu adalah ujian dari Allah. Padahal itu adalah sebuah pelajaran yang harus kita lewati. Maka Bapak Ibu, sebelum Allah memberikan pelajaran, mari kita dahului dengan kita selalu ATP, amanah tanda perintah, sehingga sebelum ujian itu datang kita sudah paham dan sudah mengalami dan sudah memang kita berada di wilayah itu. Ya, baik. Kita mendekat ke Allah itu bukan tanpa konsekuensi. Kita mendekat ke Allah itu akan membawa konsekuensi yang positif. Jadi Allah itu akan merespon betul apa-apa yang kita lakukan. Misalnya kita mendekat, maka kita akan betul-betul didekatkan oleh Allah dengan caranya Allah, ya, dengan caranya Allah, dengan pelajaran-pelajaran di dalam kehidupan ini. Maka Bapak Ibu, kalau di dalam pelajaran spiritualitas kita tentang sadar Allah itu tidak teraplikasikan dalam kehidupan, maka itu namanya tidak sinkron, sehingga ujian itu akan semakin besar. Maka kita lihat orang-orang yang hanya berkecimpung di dunia spiritual tapi kehidupan nyata tidak amanah, biasanya kita lihat orang-orang seperti itu kehidupan duniawinya sengsara, ya, sengsara. Kenapa? Karena bahwa pemahaman keimanannya itu tidak teraplikasikan di dalam kehidupan.
Nah, kita belajar, sama-sama belajar bagaimana mengaplikasikan ini. Baik Bapak Ibu, judul yang saya bawa, yang saya sampaikan pada siaran malam Jumat ini adalah tentang penyaksian tingkat advance. Apa sih penyaksian? Penyaksian itu adalah sebuah suatu perbuatan kesadaran kita yang menyaksikan akan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita yang terakhir bahwa penyaksian kita itu di wilayah sibghah. Di wilayah sibghah, maka penyaksian itu kita tidak menyaksikan lagi sebagai penonton, sebagai observer, tapi kita menyaksikan sebagai pelaku. Jadi sibghah itu adalah sebuah celupan Allah, di mana kita menyaksikan Allah mencelup diri kita. Jadi di dunia penelitian itu ada penelitian yang bersifat kualitatif, social research. Ada dua jenis. Yang pertama peneliti sebagai observer, yang kedua peneliti sebagai partisipan. Jadi kalau peneliti sebagai observer, maka dia mengamati, menyaksikan di luar apa yang dia saksikan. Nah, yang kedua adalah peneliti yang bersifat partisipan. Jadi dia menyaksikan tapi terlibat langsung di dalam situasi sosial yang sedang dia pelajari. Tentunya kita melihat bahwa penelitian yang partisipan tentunya lebih valid, lebih dipercaya, sebab tidak hanya mengamati dari luar, tapi dia menyaksikan secara lebih mendalam. Artinya dia memang masuk di kancah situasi sosial itu. Nah, maka Bapak Ibu, penyaksian tingkat advance yang saya maksud adalah di wilayah sibghah. Seorang saksi di wilayah sibghah, dia tidak banyak bicara. Memang tidak ada yang perlu dibicarakan karena dia posisinya adalah sebagai partisipan. Dia hanya menerima saja, dia hanya menyimpan informasi saja. Ketika dia berkomentar, maka dia sudah bukan partisipan lagi. Maka Bapak Ibu, celupan Allah di dalam kita berspiritual, sibghatullah, itu kita hanyut di dalam lautan kehendak Allah, lautan ilmunya Allah, lautan kasih sayangnya Allah, dan semuanya. Bahkan kita hanyut di dalam zatullah, kita hanyut di dalam sifatullah dan af'al. Di sini kalau kita ditanya apa yang kamu dapatkan, dia tidak bisa cerita lagi, sudah ya ngono kuwi. Ya sudah seperti itu. Nah, Bapak Ibu, disinilah fungsi seperti tadi yang Pak Zen sampaikan, bahwa kita harus meniadakan dua hal. Yang pertama adalah meniadakan zat selain zatullah, dan yang kedua adalah meniadakan kekuatan selain kekuatannya Allah. Meniadakan selain Allah berarti mengafirmasi yang ada hanya Allah, berarti kita harus masuk di wilayah Allah yang memiliki sifat laisa kamitslihi syai'un.
Ketika perjalanan kita menuju kepada Allah, kita mendapatkan sesuatu, kita berjumpa sesuatu, kita mendapatkan hal, kita mendapatkan keadaan, maka itu harus kita tiadakan. Kita mendapatkan cahaya, itu harus kita tiadakan. Kita mendapatkan keadaan-keadaan, kita mendapatkan, oh Allah tuh ini ya, itu harus kita tiadakan. Bahkan, oh Allah ini ya aku iki ya, itu harus ditiadakan juga. Jadi jangan sampai kita berhenti kepada pikiran. Karena laisa kamitslihi syai'un itu bermaksud bahwa Allah itu tidak ada di dalam pikiran kita. Allah itu tidak bisa dicerna di dalam pikiran kita. Allah tidak bisa dicerna di dalam pikiran kita. Kalau sampai pikiran kita bisa memperkirakan, pikiran kita bisa mempersepsikan tentang zat Allah, berarti kita harus nafikan, kita harus tiadakan. Inilah perjalanan spiritual Bapak Ibu. Kita akan selalu berhadapan dengan yang namanya alam persepsi. Karena pikiran akan selalu mengikuti. Maka di dalam sholat, membaca surat Al-Fatihah adalah kewajiban. Di dalam inti Al-Fatihah ada di ihdinas siratal mustaqim. Itulah doa yang harus wajib kita baca agar kita selalu mendapatkan petunjuk. Kalau sampai kita berhenti kepada Allah yang wujud, kita berhenti kepada Allah yang bisa dicerna oleh pikiran, kita sudah tersesat. Kita sudah belok. Kita sudah terhenti. Meskipun di wilayah itu ada kekuatan-kekuatan Bapak Ibu. Maka setelah kita berhasil menemukan zat, maka kita harus meniadakan kekuatan. Jadi setiap tahap spiritual itu ada zat, ada power, ada kekuatannya. Nah, zat yang bukan Allah harus kita tiadakan. Sehingga kekuatan pun juga harus kita tiadakan. Kalau ada orang berteori tentang energi ilahi, itu bohong. Energi ilahi itu tidak berwujud berupa energi seperti itu. Karena energi ilahi itu tidak berupa apa-apa, kosong. Karena Allah sendiri berada di wilayah laisa kamitslihi syai'un. Kalau Allah berada di wilayah laisa kamitslihi syai'un, kekuatannya pun juga laisa kamitslihi syai'un. Kekuatan Allah tidak berupa apa-apa. Nah, disinilah Bapak Ibu kita menyaksikan di wilayah advance. Kita menyaksikan di wilayah Allah yang tidak serupa dengan apapun. Kita harus berada di wilayah ini. Di dalam kita berzikir nafas, apapun yang terjadi pada diri kita, itu harus kita nafikan. Misalnya, ada daya yang ada di tangan misalnya, ada daya yang ada di punggung, ada daya yang ada di kepala, atau ada daya yang meliputi, itu harus ditiadakan semua. Dan harus kita tinggalkan. Kalau enggak, maka akan terjebak. Nah, disitulah banyak orang terjebak Bapak Ibu. Karena kekuatan-kekuatan itu kemudian digunakan untuk hal-hal tertentu. Untuk pengobatan, untuk menarik barang gaib, untuk penyembuhan, untuk dan lain-lain. Padahal bukan itu. Niat awal kita ke Allah itu adalah untuk menuju hakikinya Allah yang tidak berupa apapun. Nah Bapak Ibu, hal ini merupakan suatu tingkat spiritualitas yang harus kita lalui dan harus selalu kita lakukan, latih.
Jadi kita berlatih dari sedikit, tiadakan, nafi isbat, sehingga kita betul-betul bisa masuk ke dalam celupannya Allah. Celupannya Allah itu juga bukan berupa apa-apa. Kalau kita masih merasakan adanya celupan Allah, oh celupan Allah seperti ini, itu berarti masih berhenti kepada daya celupan Allah. Juga bukan. Jadi Bapak Ibu, yang hobi tentang power, yang hobi tentang energi, yang hobi tentang kekuatan-kekuatan, kesaktian-kesaktian, maka dia akan kecewa. Basa Jawa ini kecelek ketika dia belajar zikir nafas sadar Allah. Karena justru di dalam belajar di DNSA atau zikir nafas sadar Allah ini, yang kita tuju adalah Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Ada zatnya, tapi tidak ada di dalam pikiran kita. Ada kekuatannya, tapi tidak bisa dicerna oleh pikiran kita. Kalau masih bisa dicerna kekuatan, nah, misalnya energi, ya Pak Zen ya. Oh, bukan itu, bukan itu Bapak Ibu. Ada di sini griming-griming ya, griming-griming itu apa bahasa Indonesianya ya? Ada satu power, bukan itu. Kemudian kita bisa menyembuhkan dengan tangan ini. Ada hawa panas, juga bukan itu. Kekuatan Allah itu zero. Kekuatan Allah itu tidak bisa dipersepsikan. Maka yang belajar di NSA, mantan-mantan dukun, mantan-mantan ilmu kesaktian, ketika Bapak Ibu masuk ke DNSA, maka berubah haluan. Kalau dulu yang dicari adalah sesuatu, sekarang yang dicari bukan sesuatu. Karena Allah tidak ada di dalam pikiran kita. Karena Allah, kekuatan Allah tidak ada di dalam pikiran kita. Jangan samakan kita dengan ahli-ahli meditasi yang bisa mengeluarkan energi. Energi matahari, energi bumi, ya. Tidak. Energi ilahi tidak berupa apapun. Jadi apa? Apakah itu energi? Ya tidak tahu. Tapi ada kekuatannya. Oh ada. Kalau kita melihat siapa yang menggerakkan bumi coba? Allah. Ada kekuatannya? Ada. Terus seperti apa kekuatannya? Wah itu tidak tahu. Apakah listrik? Ya enggak. Kekuatan Allah itu apakah seperti listrik? Ya enggak. Jadi ketika kita bicara tentang zatullah dan kekuatannya Allah, maka tidak ada di dalam pikiran, tidak ada dalam perasaan. Kalau ada dan ada di sini, hilangkan, nafikan. Ya Bapak Ibu, jadi nanti kita masuk sibgoh, penyaksian tingkat advance berada di wilayah sibgoh. Jadi kita betul-betul menyelam, tidak hanya sebagai penonton. Baik Bapak Ibu.